Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, Mitsubishi L300 Colt Power Steering ini stoknya lagi banyak, 1, 2, 3, setidaknya ada 4 di sini dan masih ada di gudang yang lain juga. Nah, Mitsubishi L300 yang pickup ini dipasarkan di angka 227 juta. Mahal 227 juta. Tapi ada diskonnya 40 juta bosku. Mahal nggak ya 40 juta kurang 227 juta kurang 40 ya sekitar 183 jutaan ya kurang lebih ya. Kurang lebih di angka segitu. Kalau nggak salah. Tolong dihitung menggunakan kalkulator kalian kalau 227 juta dikurang 40 juta. Kira-kira ini menjadi tawaran yang menarik apa Anda? Kalau kalian merasa bahwa mobil di angka 187 jutaan, kalau nggak keliru ya angkanya, menarik buat kalian scale up usahanya atau mengembangkan usahanya. Apalagi mobil ini adalah mobil dengan mesin diesel yang dikenal kuat. Selain kuat, hemat bahan bakar pula. Mesinnya awet dan bandel pula. Sudah dikenal sangat lama dan sudah menjadi mobil pilihan yang sangat lama juga. Dengan kelincahan pada saat dipakai di dalam kota. Nah, mobil ini masih menggunakan model lamanya sebagai ciri khasnya si mobil pengangkut barang ini yang lincah dan bertenaga kalau misalkan dipakai di perkebunan juga. Nah, udah pakai power steering, dipertegas di sini. Untuk kacanya dia masih pakai yang kaca beneran bukan plastik. Yang ini yang plastik, jadi biasanya yang kaca itu lebih susah untuk kusam atau buram ketimbang yang plastik atau kaca. Nah, kan lebih kokoh itu daripada si Expander ini yang pakai plastik ya. Tapi tergantung perawatannya. Nah, si L300 ini kalau kita lihat ya cukup lebar. Saingannya kalau nggak salah si Traga, Isuzu Traga. Cuman nggak tahu ya Isuzu Traga itu kalau saya lihat di price list harganya sekitar 229 juta kalau nggak keliru. Yang keliru tolong diluruskan sekali lagi. L300 ini production date-nya di 2022 tanggal 26 Januari, komplitnya di jam 8:45 pagi selesai ini mobil. Nah, terus untuk kaca depannya cukup lebar untuk mendukung penglihatan ya si drivernya dengan siapapun yang mengemudikan mobilnya. Dan kalau kita lihat di bagian bawah ada semacam reflektor dan lampu, entah reflektor atau lampu sen, tapi itu warnanya kuning. Cukup oke juga. Ada buat hooknya di bawah kalau misalkan mobil ini lagi ditambang ya, butuh ditarik sama si Triton, mobil ini bisa juga lewat situ. Nah, ini ada semacam kayak lubang udara yang ini tembus, kalau nggak salah tembus ke bagian dalam, entah ke bagian dalam pendinginan mobilnya ya, pendingin kabinnya atau di bawah aja. Dan ini yang saya suka adalah dia hitam dopnya itu kelihatan racing atau kelihatan sport, apalagi emblemnya yang warna merah ini kelihatan kece bos. Nah, di bagian bawah sini dia pakai ground clearance yang cukup tinggi. Nah, itu dia. Terus spionnya pakai tangkai, nggak tahu kenapa mesti pakai tangkai, padahal kalau kita lihat dari sisi dimensi mobil ini kayak mobil MPV juga. Tapi ya oke lah. Nah, di bagian bawah sini velgnya pakai velg kaleng aluminium alloy yang old school tapi masih sangat berfungsi. Ini made in Indonesia pasti velgnya, velg kalengnya, dan ini ada penutupnya juga, penutup buat as rodanya. Terus bannya pakai Achilles. Ukuran bannya dia di ring 14 kecil ya, 185 ring 14. Kecil sih, tapi karena kecil itu membuat mobil ini jadi lebih lincah. Nah, pernya ada di bagian dalam tuh di bawah, kelihatan ya. Kelihatan nggak sih? Sorry kalau gelap ya. Itu untuk kaki-kakinya cukup komplit juga. Di bagian bawah ada armnya lagi di bagian sini. Nah, semacam arm kayak gitu atau pengikat sisi rodanya. Lalu kemudian nih kalau kita lihat dari sini ini cukup tinggi ya. Jadi kalau misalkan dipakai di perkebunan pun harusnya aman karena mobil ini secara GC atau ground clearance-nya nih cukup tinggi. Oh ya, mobil ini ada di Makassar bosku, dan cabang kita ada di Makassar, Jakarta, dan seluruh area atau wilayah Indonesia Timur. Nah, ini materialnya cukup tebal untuk platnya.
nih, cukup tebal, termasuk untuk bagian bodi. Oh, ini lebih tipis dikit ya untuk bagian pintu. Untuk bagian baknya yang cukup tebal. Dan ini cukup besar juga untuk baknya, bisa memuat barang yang banyak. Selain itu, di sini ada ikatan-ikatannya lagi. Kalau kalian memuat barang dan butuh untuk diikat, apalagi kalau misalkan kalian mau menutup barangnya, biasanya orang mengikatkan terpal di sini. Biasanya kayak gitu. Nah, ini ada lubangan lagi biasanya untuk yang mau memasangkan kayak pagar di situ. Tinggal dibaut dari bawah sini, pagar ya. Di bagian belakang juga ada. Sini, tinggal dibaut, nggak perlu melubangi sendiri lagi. Dan ini tebal. Ini tebal bosku. Untuk bagian baknya tebal, untuk bagian lantainya juga tebal. Ini sangat tebal dan sangat kokoh. Apalagi ditambah dengan ulir-ulir kayak gini yang membuatnya lebih semacam kayak jadi kayak tulangan ya. Tulangan baknya ini termasuk di bagian dalam situ. Nah, untuk bukaan daripada baknya ini, dia digantung oleh rantai besi kayak gini, jadi harusnya sangat kuat dan kokoh. Dan kalau dibuka jadi lebih panjang lagi baknya karena bisa buat memuat barang dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, kalau kalian butuh yang lebih di atasnya lagi, ada Triton semacam ini, Triton yang single cabin. Ada juga unitnya, cuman ya sepertinya masih inden. Nah, ada emblem Mitsubishi di sini. Terus di sisi paling belakang ini ada karet stopper, semacam karet stopper yang dipasang. Jadi kalau misalkan yang di bagian belakang itu adalah dinding yang rata, oke, ini yang kena duluan. Tapi kalau misalkan ternyata kontur yang di belakang yang ingin berbenturan dengan bodi itu ada tonjolan ke dalam, ya kena si baknya ini. Kalian nggak ketemu dengan sensor parkir dan kamera mundur di mobil ini karena mobil ini memang nggak disiapkan untuk itu. Nah, untuk lampu belakangnya ini plastik semua, lampu belakang, lampu sen, dan lampu mundurnya. Nah, itu. Terus untuk chassisnya nih, kalau kita lihat cukup tebal ya, kalau nggak salah 3 mm nih, kalau nggak salah cukup tebal, termasuk untuk anting daripada pernya juga cukup tebal kalau kita lihat dari sini. Dan ini pernya ada 1, 2, 3, 4, 5 per daun, dan ini rigid bosku, keras, sehingga bisa memuat barang yang cukup berat. Biasanya orang pernya ini ditambah lagi bos, daunnya ditambah per beban lagi di bagian bawah, supaya mobil ini bisa memuat barang dengan berat yang cukup atau lebih berat lagi. Cuman kalau kita lihat pernya nggak duduk di atas as roda ya, dia dipasangnya di bawah as roda, dan di atas as roda ada stopper lagi. Jadi kalau misalkan pernya nggak mampu, nanti yang membantu menahan bebannya adalah si stopper yang ada di situ tuh. Nah, di bagian belakang sini ada ban serepnya. Nah, ban serepnya kalau mau diturunkan tinggal putar-putar yang ada di sini kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Karena mau lewat mana lagi? Atau di bagian bawah sini ada bautnya nih. Ada bautnya di bawah sini, tinggal diputar terus dikekanankan. Makanya di sini ada gembok untuk safety ban serepnya. Pasangin gembok biar nggak dicuri orang gitu. Karena kan biasanya ada yang suka mencuri ban serep. Nah, itu bosku. Dan kalau kita lihat dari sini ada semacam celah renggang lagi ke bagian dalam sana, nggak tahu kenapa masih ada celah renggang kayak gini. Sebenarnya ini bisa buat naruh barang lagi, tapi di bagian atas ini ada semacam kabel-kabelan yang akan ketindih kalau misalkan di situ pakai buat naruh barang lagi. Nah, ini yang sebelah kanan juga kayak gitu, knalpotnya menjulang panjang lurus ke belakang, nggak ke bagian bawah. Dan ini ada dudukan buat naruh nomor polisinya atau plat numbernya. Engsel pintu bagasinya atau engsel pintu baknya ini ada 3. Terus kita ke bagian kemudinya. Untuk bagian kemudinya ada colokan kunci buat membuka pintunya. Dan ini handle pintunya warna krom, dibuat mewah ya. Dan ini nggak ada stopper buat pintu. Nggak ada stopper. Oh, ada sih sedikit di sini, sedikit tapi nggak begitu kentara. Nah, untuk pintunya dia di sini kayak semacam apa ya, karet atau kulit getas kayak gitu ya. Ya semacam kayak itu, plastik sih sebenarnya. Dan ini ada gripnya buat kita menarik pintunya ke dalam, handle buat buka pintunya, dan kuncian pintunya dia model yang old school sekali, old school modelnya. Ini joknya, materialnya pakai kulit sintetis, bukan kulit yang mewah. Terus di atas nggak ada headrestnya, hanya ada buat sandaran, dan ini dibuat
agak melengkung ke dalam ala-ala bucket, ada bucket-bucketnya gitu tapi nggak ada. Nah ini ada apa untuk itu ya, untuk seat beltnya 3 titik sih sebenarnya masing-masing, terus di tengah 2 titik dan di sebelah kiri sana 3 titik lagi. Jadi ada bisa buat 3 orang sih sebenarnya duduk, apalagi kalau kita lihat di bagian tengahnya ini agak flat lantainya, kecuali di situ ada semacam tunnel dikit, tapi nggak begitu tinggi, hanya sedikit tunnelnya. Masih pakai engkolan untuk power window-nya ini, dan ini spionnya kecil. Terus untuk setirnya nggak tahu gimana megangnya ya, ini kecil sekali. Tangkai setirnya ini sangat kecil. Klakson di sisi kiri dan kanan, dan di sini entah ini apa fungsinya. Kenapa nggak dipasang logo Mitsubishi aja di sini? Kenapa mesti dipasang kayak gini? Asbak atau apa? Lampu hazardnya dia di sini ya, di atas ini. Lampu hazardnya, dan untuk sebelah kanan dia lampu, sebelah kiri ada wiper dan transmisinya. Transmisinya nggak salah 5 percepatan, kita nggak bisa lihat dari sini. Bisa lihatnya dari sini. Ini 5 percepatan, dan kecepatan yang direkomendasikan untuk mobil ini adalah gigi 1 supaya RPM-nya nggak berlebihan ya. Gigi 1 di kecepatan 21, gigi 2 di 39, gigi 3 di 62, gigi 4 di 94, dan gigi paling tingginya, gigi 5 itu bisa 113 km. Lumayan ya, bisa larinya bisa nyampe 100 km per jam. Tapi kalau nggak ada muatannya di belakang nggak enak. Nah ini buat, bukan AC ya, ini buat sirkulasi udara aja. Bisa dibuka, bisa ditutup, dan kalau kita lihat di sini ada semacam intervalnya 1, 2, tapi ini nggak ada, ini loss aja, nggak ada klipnya. Nah, ini buat mengatur arah kiri dan kanannya, dan atas bawahnya bisa diatur kayak gitu. Nah ini ada lubang buat udara di kaki juga di bawah, kalau kita mau mendinginkan kaki kita nih. Nah ventilasi udaranya di bawah. Terus 3 pedal ya, karena transmisi manual. Gasnya, ada rem, dan ada kopling paling sebelah kiri. Dan untuk setirnya ini fix, bisa diatur-atur. Parking brake-nya model tarik. Terus ini ada semacam apa ya ini ya, RPM kali ya, yang ini nggak kelihatan ya, sorry. Nah ini saya nggak dapet informasi yang gini ya. Ada lighter di situ, bisa buat power outlet juga. Nah untuk laser meternya dia old school banget, masih analog dan masih kotak-kotak modelnya kayak gitu, kayak mobil lama dan kayak mobil truknya Mitsubishi juga. Nah itu, terus di bagian atas ada spion tengahnya, dia nggak ada pengaturan buat dimming mirrornya, ada lampu baca juga kecil di atas. Ada gripnya di bagian sebelah kiri dan sebelah kanannya nggak ada. Padahal kalau kita pikir mobil cukup tinggi ya buat dinaikin, harusnya ada grip setidaknya di pilar ini, tapi karena sangat tipis, jadi nggak ada grip di situ, bahkan di pilarnya nggak ada. Untuk oli remnya isinya di bagian sebelah kiri sini, minyak remnya kalau nggak salah di situ. Nah itu bosku, mesinnya ada di bawah sini ya, mesinnya pakai diesel, sama seperti mobil yang dipakai di Triton 4D56 kalau nggak salah untuk seri mesinnya. Itu terkenal bandel, bertenaga, dan sangat efisien atau hemat bahan bakar bosku. Nah itu yang bisa kita update kali ini mengenai L300. Kalian yang tertarik silahkan hubungi kontak di deskripsi. Kalau ada yang kurang dan salah, kalian bisa tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kalau kalian belum subscribe, belum tekan tombol like, silahkan lakukan sekarang. Bebas bosku, kalian mau lakukan atau enggak bebas, tapi kita sarankan untuk lakukan kalau kalian butuh update informasi mengenai mobil-mobil. Kali aja di antara mobil yang kita review ada yang kalian cari-cari selama ini. Makasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.